Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang review jurnal internasional, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester elusidasi senyawa kimia. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggi Putri Rahayu dengan NIM 200204004 dengan dosen pengampu Bapak Prasetya MSI dan Ibu Nurlaili MSI. Saya merupakan mahasiswa dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun jurnal yang akan saya review pada video kali ini yaitu Journal of Molecular Structure yang sudah terindeks I2 dengan judul Benzyl oxynaphthalene aminoalkalitate chalcondazine as acetylcholinesterase inhibitor structural characterization in vitro biological activity and molecular docking studies. Di mana jurnal ini ditulis oleh Dada Al-Johani, Adep Al-Sheikh Ali, Musa Asaid, David L. Hughes, saya Y. Al-Raqqa, Syazwani Amran, Faradiah Ahmad, dan Norazah Basar. Berikut merupakan topik yang akan saya bahas pada video ini, yaitu pendahuluan, metode, prosedur kerja, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya kita masuk kepada pendahuluan. Chalcon adalah senyawa karbonil tak jenuh rantai terbuka flavonoid dengan dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh rantai 3 karbon alifatik. Senyawa naftalen memiliki efek toksik, namun beberapa turunannya memiliki nilai obat antioksidan. Ada 60-70% kasus demensia di seluruh dunia menurut Organisasi Kesehatan Dunia. Penghambat kolinesterase atau CHASE adalah satu-satunya kelas agen yang secara terbukti efektif dalam mengobati gejala kognitif dan fungsional penyakit Alzheimer. Namun, kebanyakan obat masih memiliki efek samping. Sintesis Chalcon menggunakan basa manik menunjukkan efek penghambatan moderat untuk ACHE dengan sifat multifungsi yang sangat baik. Maka penelitian ini dilakukan untuk merancang dan mensintesis turunan Chalcon sebagai penghambat asetilkolinesterase menggunakan basa manik. Karena itu, data spektroskopi untuk Chalcon 3 telah diteliti untuk membantu memahami fitur struktural dan geometris dari Chalcon dalam kisi kristal. Untuk menyelidiki kemungkinan pengikatan interaksi dengan enzim target, studi pemodelan molekul dilakukan dengan menggunakan data struktur kristal eksperimental dari senyawa ini. Hirschfeld karakterisasi HAS dilakukan untuk mengklarifikasi detail interaksi antar molekul yang berasal dari analisis sinar X. Selanjutnya kita masuk kepada metode. Pertama, metode yang akan saya jelaskan nantinya yaitu sintesis Chalcon, struktur kristal Chalcon 3 dan Hirschfeld surface analysis, studi penghelat logam dan in vitro, studi bioaktivitas Chalcon 3 dan docking molekul. Untuk mensintesis Chalcon, langkah kerjanya yaitu 2-benzyl oksi 1-naftaldehyda ditambahkan dengan 1,4-hidroksi-3-piperidin 1-il-metilfenyletan 1-on, kemudian disintesis dengan menggunakan basa manik sehingga diperoleh senyawa Chalcon 3. Prosedur selanjutnya yaitu struktur kristal Chalcon 3 dan Hirschfeld surface analysis, di mana diperoleh hasil rekristalisasi Chalcon 3 menggunakan internal dingin. Selanjutnya dipasangkan pada serat kaca dan difiksasi dalam nitrogen dingin. Setelah itu dilakukan analisis sinar X menggunakan alat diffractometer Oxford Diffraction Excalibur 3 atau Shapir 3 CCD dilengkapi dengan radiasi Mocha alpha dan monochromator grafit. Setelah didapat hasil kristal, dianalisis permukaan Hirschfeld menggunakan aplikasi Crystal Explorer. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu studi penghelat logam. Cara kerjanya, Chalcon 3 dalam metanol
dilakukan pengujian dengan spektrofotometer UV phase, dan dimasukkan nilai panjang gelombang masing-masing logam uji CuCl2, ZnCl2, AlCl3, dan FeCl2. Kemudian dilakukan pengujian HNMR menggunakan tabung NMR mikro. Kemudian untuk prosedur in vitro studi bioaktivitas kalkon dilakukan dengan analisis antioksidan, di mana analisis ini dilakukan dengan metode yang digunakan pada Hamed et al. Dengan serangkaian pengejaran. Setelah itu dihitung IC50 dengan menggunakan perangkat lunak Grapat Frames. Selanjutnya dilakukan pengujian penghambatan enzim ACHE menggunakan uji pelat mikroelemen dan dihitung presentasi penghambatan. Untuk pengujian docking molekul dilakukan dengan menggunakan autodock. Kemudian didownload struktur kristal dari protein dari databank dan dihilangkan ligan dan molekul akhir dari protein dengan Discovery Studio Visualizer. Kemudian hasil tersebut dijadikan file PDB untuk didocking. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah analisis HNMR, kemudian analisis struktur kristal dan Hirschfeld surface area, kemudian studi penghelat logam, in vitro bioaktivitas kalkon, dan prediksi pengikatan kalkon dengan docking. Berikut merupakan struktur sintesis dari 2 benzeloksi 1 naftaldehida direaksikan dengan 1,4-hidroksi-3-piperidin 1-il-metilfenylethan 1-on dengan menggunakan basa manik sehingga diperoleh kalkon 3. Berikut merupakan spektrum hasil HNMR. Dapat kita lihat bahwa pada spektrum tersebut terdapat banyak sekali puncak-puncak yang timbul. Kita tahu bahwa puncak-puncak yang berdekatan dengan TMS disebut dengan shielding, sedangkan puncak-puncak yang berjauhan dengan TMS disebut deshielding. Dari puncak-puncak tersebut terdapat 2 puncak yang tingginya melebihi dengan tinggi puncak-puncak yang lainnya. Puncak tersebut diasumsikan sebagai pelarut dari kalkon tersebut. Karena kalkon memiliki gugus aromatis, di mana pada HNMR gugus aromatis hanya timbul pada pergeseran kimia 5 hingga 8, maka untuk melihat hal tersebut lebih jelas, maka kita lakukan perbesaran pada spektrumnya. Untuk melihat lebih jelas spektrumnya dapat dilihat pada slide berikut. Pada spektrum ini dapat kita lihat bahwa pada posisi H3 dengan pergeseran kimia 8,06 dapat dilihat bahwa bentuk puncaknya itu duplet. Kemudian pada posisi H4 dengan pergeseran kimia 7,67 dapat kita lihat bahwa bentuk puncaknya itu duplet. Kemudian pada pergeseran kimia untuk H5 yaitu 8,20 dengan bentuk puncaknya itu duplet. Selanjutnya untuk H-alfa dapat kita lihat pada pergeseran kimia 7,97 dengan bentuk puncaknya itu duplet. Kemudian pada H-beta terdapat pada pergeseran kimia 7,97 dengan bentuk puncaknya itu duplet. Hal ini menunjukkan bahwa pada spektrum HNMR pada kalkon 3 memiliki delta H pergeseran kimia yaitu 7,97 dan 8,36 di mana bentuk puncaknya itu duplet dan konstanta koplingnya itu 15,4 Hz. Dari masing-masing ini kemudian dikaitkan dengan H beta dan H alfa. Kedua duplet ini memiliki karakteristik yang sama dengan transolefinic proton kalkon. Berikut merupakan hasil analisis spektrum HNMR 2D. Spektrum ini digunakan untuk pembuktian suatu zat sama dengan proses analisis yang berbeda untuk mengkonfirmasi apakah struktur yang diperoleh sudah benar dan hasilnya sudah sesuai. Rancangan inhibitor asetylcholinesterase dengan sifat multifungsi menjadi perspektif untuk pengembangan obat yang efektif melawan penyakit Alzheimer.
Senyawa 1,4-hidroksi-3-piperidin 1-il-metilfeniletan 1-on atau kalkon 3 disiapkan dan dipelajari sebagai penghambat asetilkolinesterase. Kalkon 3 disintesis melalui reaksi kondensasi Klein-Schmidt dengan hasil 84% dan dikarakterisasi menggunakan spektroskopi NMR 1D dan 2D. Studi bioaktivitas in vitro kalkon 3 menunjukkan aktivitas penghambatan yang sangat baik terhadap ACHE IC50 1,0 nm, menunjukkan 33 kali lipat penghambatan yang lebih baik daripada donepezil. Kemampuan chelating biometal dan aktivitas antioksidan sedang. Kalkon 3 dengan ini dapat menjadi kandidat yang baik untuk pengembangan obat penyakit Alzheimer. Investigasi pemodelan molekul mengungkapkan bahwa kalkon 3 menunjukkan penghambatan pengikatan ganda enzim ACHE. XRD menunjukkan interaksi intra dan antar molekul pendek dengan 2 molekul kalkon 3 per sel. Analisis permukaan atau Hirschfeld atau HSA yang menarik dilakukan menunjukkan persetujuan eksplisit dengan analisis XRD. Terakhir, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, analisis HS yang menarik dilakukan untuk 2-benzyloxynaphthalen aminoalkalidat kalkon 3. In vitro analisis kalkon 3 menunjukkan aktivitas penghambatan yang kuat terhadap ACHE dengan kemampuan pemulungan sedang terhadap DPPH. Apalagi, kalkon 3 mampu berkoordinasi dengan biometal FeCl2 dalam rasio stoikiometri 1:1 untuk membentuk kompleks 3Fe2+. Berdasarkan analisis UV-Vis dan NMR, pemodelan molekuler membuktikan potensi aktivitas penghambatan terhadap ACHE karena adanya 3 ikatan hidrogen dengan situs PAS dan oksianon dari 1If. Juga, interaksi hidrofobik kritis yang berbeda diamati dengan asam amino CAS dan HIS440. Residu penting dari triad katalik secara bersama-sama. Temuan awal ini menyajikan titik awal untuk pengembangan agen multifungsi untuk pengobatan penyakit Alzheimer di masa depan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.